Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kenapa demikian? Karena kebutuhan manusia terhadap makan dan minum itu hanya cukup satu kali dalam satu hari untuk bertahan, mengisi atau mengganjil perut. Tapi kebutuhan manusia terhadap ilmu, wabil khusus adalah ilmu agama, adalah sepanjang nafas masih berhembus, ada di inflasi. Demikian itu karena seseorang hidup di dunia itu para ulama Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia saja. Setiap hari ada saja hari yang baru saja kita tahu, ada saja pengalaman yang baru kita rasakan. Membedakan antara yang buruk dengan yang baik itu akan terus berkesinambungan. Membedakan antara yang bahaya dengan yang tidak bahaya, antara yang beracun dengan tidak beracun, antara yang bermanfaat dengan tidak manfaat. Misalnya ketika kita berjalan atau naik motor, naik kendaraan, melihat ada lubang, maka dengan pengetahuan kita dan informasi yang kita dapatkan bahwa lubang itu dengan penglihatan kita lubangnya sangat dalam, maka dengan serta-merta kita akan menghindar dari lubang tersebut, akan mencari yang lebih aman. Itu dalam rangka untuk keselamatan diri, mencari aman dari terjatuh dalam lubang atau terperosok. Maka bagaimana dengan kebutuhan pengetahuan kita, ilmu terhadap pengetahuan yang mengantarkan kita selamat di alam keabadian, yaitu di darul akhirah. Maka diibaratkan sama Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan menuntut ilmu itu berada di inovasi. Jadi seorang muslim yang memiliki tujuan, memiliki orientasi hidup yang jelas, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau boleh ini fardhu ala kulli muslim, kalau itu sudah selesai. Tapi menuntut ilmu adalah kebutuhan, lebih dari sekedar kewajiban. Menuntut ilmu kebutuhan, lebih dari sekedar kewajiban. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang, seorang hamba untuk mencari akses terbaik dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nah, para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini bagi Allah kami diizinkan untuk bisa share, berbagi. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama dan seterusnya Allah jadikan pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Allah berikan karunia istiqomah untuk mengetahui semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Untuk tema kajian pada sore hari ini sebenarnya berkaitan dengan pengantar kaidah-kaidah fikih yang insya Allah next time kita akan ambilkan slide-nya. Mudah-mudahan harus kita Al-Fadil kami sedang menyusun sedikit coretan untuk memudahkan atau membantu para umat. Mudah-mudahan dengan coretan yang kecil ini bisa semakin produktif dalam ibadah. Jadi sedang kami susun fikih umat produktif. Jadi ada panduan ringkas fikih ibadah yang disertai misalnya hikmah dan maqasid syariah beserta penjelasan dengan seputar kaidah-kaidah fikih. Tema kita seputar
materi-materi yang sudah disampaikan oleh para guru, para asatidzah, para masyayikh, khususnya di bidang fikih, ahkam syariah, kita semuanya pasti berharap untuk bisa menuntaskan pembahasan itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah rezekikan bisa mengkaji setiap bab-bab fikih secara umum, sehingga yang disebut dengan al-ahkam syariah al-amaliyah, bahwa fikih itu disebut ahkam hukum-hukum syariah syar'i al-amaliyah. Al-amaliyah artinya adalah yang menjadi praktik atau amalan, bukan al-i'tiqadiyah. Al-i'tiqadiyah itu berkaitan dengan keyakinan, akidah, yang seharusnya dalam satu kurikulum pendidikan fikih ada namanya seperempatnya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada juga fikih usrah, ahwal syakhsiyah, dan ada fikih hudud dan jinayah. Dalam garis besar, yang harapannya tentu semua ini saling beririsan dan harus saling melengkapi. Karena yang sedikit kita jelaskan para ibunda yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama menyusun kitab fikih dari semua mazhab, semuanya hampir sama urutannya. Didahului dari kitab Toharoh, berkaitan dengan apa? Bersuci, Toharoh. Selepas Toharoh, pembahasan masuk ke kitab sholat. Toharoh adalah syarat sahnya sholat. Jadi ada alasan, landasan filosofisnya. Rukun harus rukun. Toharoh dulu harus rukun. Di Toharoh itu kita membahas tentang jenis-jenis air, bagaimana bersuci, cara-cara bersuci, jenis-jenis toharoh itu sendiri. Ada tayamum, ada wudhu, ada janabah, dan seterusnya. Ada dibahas juga haid dan nifas, istihadah. Ini materi yang sangat penting berkaitan khususnya dengan fikih ummahat. Selesai fikih toharoh, maka sudah dianggap sudah tuntas, sudah siap untuk bersiap untuk melaksanakan ibadah mahdhah, yang itu fardu ain, wajib bagi setiap personal. Ibadah salatnya harus benar. Wa aqimus shalah, menegakkan salat dengan sesempurna mungkin. Rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya. Salat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Jadi secara umum itulah fiqhul ibadah. Yang diambil juga dari rukun Islam. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Seperti itu urutannya. Ibadah di hablum minallah yang menjadi fardu ain, yang menjadi kunci bagi seseorang terus memperbaharui hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tuntas, maka kemudian dia butuh wasilah, sarana agar dia tetap sehat, tetap kuat, bisa bertahan hidup. Dia butuh makan. Maka kemudian para ulama meletakkan berikutnya bab tentang al-muamalat. Al-muamalat. Yang kemudian dilanjutkan dengan al-buyu, kita buyu jual beli. Ada sewa menyewa. Jadi bagaimana cara kemudian seseorang bisa mendapatkan wasilah untuk bertahan hidup, dan bertahan hidup adalah wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyah. Di situ nanti ada bisnis, ada fikih bisnis, fikih muamalat, fikih buyu. Ibadah sudah tuntas, syaratnya sudah selesai toharoh. Kemudian sudah mendapatkan ma'isyah. Sudah mendapatkan mata pencaharian, penghasilan rezeki, maka secara naluri Allah Subhanahu wa taala berikan fitrahnya ingin membangun rumah tangga. Yang laki-laki pengen menikah dengan perempuan, yang perempuan tertarik dengan laki-laki, maka kemudian disusunlah berikutnya fiqhul usrah, fiqhul ahwal asy-syakhsiyah, dibahas tentang nikah, syarat-syaratnya, bahkan sampai kepada mukafaah, sekufu dan seterusnya. Ada fikih
tolak, ada fikih tentang khulu', ya. Bagaimana ada dua insan yang kemudian disatukan dalam mahligai pernikahan, maka syariat juga memberikan solusi ketika memang ya dua insan ini tidak mampu untuk melanjutkan ya, pernikahannya dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala masyru'kan atau syariatkan. Nah, ini fikih usroh. Ya, kemudian sampai kepada ya setelah muamalat ya sudah berumah tangga, kemudian dalam bermuamalah dengan ya keluarga, dalam bermuamalah dengan rekan kerja, tetangga dan semuanya ya terkadang terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, ya, persengketaan, ya. Maka syariat yang dengan sangat indahnya ya Allah dengan keadilannya ya memberikan panduan, yaitu bagaimana menyelesaikan perselisihan antar manusia. Maka para ulama kemudian meletakkan bab berikutnya terkait dengan fikhu al-qadha, fikih peradilan, ya, fikih peradilan. Ya, apa saja yang dibahas di fikih peradilan? Ya, syijar ya, pertengkaran itu ya terkadang wal'iyadzubillah menyebabkan ya salah satu dari kedua orang yang berkelahi ya berantem itu kemudian terluka, maka harus ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya, ada ganti ruginya, ada kisosnya. Maka di situ kemudian ada pembahasan al-hudud wal jinayat dan kisos, ya, fikih jinayah, fikih pidana, ya, fikih kisos, ya, fikih hudud, ya. Kemudian seterusnya ya ada pembahasan tentang al-aiman wan nuzur, ya, sumpah dan nazar. Kemudian ada pembahasan strategi untuk mempertahankan mujtama' al-islami, ya, komunitas muslim, ya. Bagaimana seseorang ya kemudian melihat sebuah komunitas populasi masyarakat yang besar, bagaimana mujtama' yang Islam ini, masyarakat muslim ini terus dijaga. Ya, jangan sampai ada ya orang-orang yang ingin menghancurkan ya kerukunan dan mengambil hak-hak orang-orang Islam. Maka kemudian ada pembahasan tentang fikih jihad, ya, fikih siyasah syariah. Ini Masya Allah ya. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan-pembahasan ini tentu bukan hanya menjadi porsi para santri, bukan hanya menjadi porsi para ustadz, tapi juga kita perlu tahu. Semuanya ya butuh untuk mengerti, ya, untuk mengamalkan seluruh syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya, semuanya berharap ya mudah-mudahan Allah rizkikan nanti para ummahat ini bisa khatam satu kitab fikih paling tidak seperti itu ya. Khatam kitab fikih. Kalau dulu di Universitas Islam Madinah kami pelajari selama 8 semester. Ya, 4 tahun gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya setidaknya kita berikan wawasan gitu ya. Wawasan taswir masail sehingga dapat gambaran, oh nanti kalau mau merujuk ya di bab apa tadi muamalat, oh berarti bagian keberapa dari buku fikih. Dan mudah-mudahan nanti Mahat juga mudah-mudahan Allah rizkikan kita bisa punya buku panduan ya standar. Jadi cita-cita kami tadi pengen punya buku fikih ummahat produktif yang memang sesibuk apapun ibu-ibu tidak ada alasan untuk tidak paham fikih. Sesibuk apapun tidak ada alasan untuk tidak beribadah dengan maksimal. Maka produktif, sesibuk apapun, sesempit apapun waktunya, harus ibadahnya berkualitas. Dan ini tentu butuh waktu dan butuh support dan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Ya, itulah harapan kami. Jadi insya Allah nanti menjadi budaya yang akan terus berkelanjutan, jadi motivasi. Kalau ummahat saja yang sesibuk itu gitu ya, Masya Allah bisa khatam fikih, maka tentu santri dan santriwati semuanya lebih bersemangat lagi ya, lebih bersemangat lagi. Dan ini yang diharapkan ketika semua paham terhadap ilmu syar'i ya, ahkam syariah, maka mudah-mudahan itulah yang akan mendapatkan atau mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengantar ya, pengantar pendahuluan tentang
rumah besar yang disebut dengan fikih. Nah, fikih ini adalah hasil ekstrak, ya. Hasil ekstrak dari pemahaman ulama terhadap nas-nas syariah, dalil-dalil syar'i. Ya. Jadi al-fiqhu itu lughatan al-fahmu, memahami. Secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Artinya mengetahui hukum syar'i yang sifatnya adalah praktik al-amaliyah, yang dipraktikkan, ya, diamalkan, bukan bagian dari al-i'tiqadiyah atau akidah, ya. Al-muktasab yang didapatkan min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Nih, kita pengen memberikan sebuah gambaran, oh ternyata seperti ini fikih. Bedanya ini fikih, ini diskursus fikih dengan akidah. Akidah berarti lebih kepada al-a'mal, ya, al-qalbiyah, i'tiqadiyah, akidah. Kalau fikih lebih kepada amalan, praktik, ya. Maka kalau kita melihat buku-buku para ulama, fikih-fikih dasar itu mungkin, ya, sebagian kita kaget. Lah, ini Ustaz, kitab-kitab fikih kok nggak ada dalilnya, ya? Kok nggak ada dalilnya, di mana Ustaz? Wah, ternyata usud dunia usud, ya. Oh, itu ternyata memang namanya juga kitab paling dasar, tujuannya biar segera bisa diamalkan bertahap, ya. Fikih sudah dipelajari dan diamalkan, nanti naik level. Ada kitab-kitab fikih dasar yang juga diberikan muatan sedikit-sedikit dalil-dalil atau kaidah. Maka sebenarnya, ya, untuk kaidah-kaidah fikih ini akan lebih mudah dipahami ketika juga dipelajari fikih secara tuntas. Nah, harapannya begitu. Jadi nanti biar nggak ada yang goib nanti, ya, insya Allah harus hadir. Kalau satu ketinggalan, ya, satu majelis nanti harus mengulang gitu, ya. Oh ternyata sudah sampai mana pembahasan, karena terus berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Inilah fikih, ya. Jadi fokus untuk segera bisa mengamalkan, ya, karena fikih itu sudah diekstrak dari dalil-dalil yang punya cara tersendiri, ya, punya perangkat akses alat yang hanya bisa digunakan oleh para ulama yang punya standar operasionalnya, SOP. Maka sabar dulu, nanti kalau mau berbicara tentang dalil berarti semuanya sudah naik kelas gitu, ya, sudah next level. Wah, kalau nanti demikian, alhamdulillah, berarti ngajinya semua nanti pakai kitab gundul gitu, ya, insya Allah. Allahumma amin, ya. Dan itu berarti sebuah kemajuan. Insya Allah bisa, Bu. Ya, insya Allah bisa. Allahumma amin. Saya yakin bisa, ya. Bahasa Jawa itu lebih susah daripada bahasa Arab. Saya sendiri lebih fasih bahasa Arab daripada bahasa Jawa. Insya Allah. Nah, itulah ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya, berkelanjutan, diamalkan. Jadi bertahap. Rasa keingintahuan kita bagus, tapi juga harus disesuaikan dengan kapasitas pemahaman kita. Ketika ada pelajaran fikih, 1, 2, 3 diamalkan dulu. Nextnya kemudian berharap sampai 1 bab tuntas, 2 bab tuntas, 3 bab tuntas. Jadi sudah fakih, ya, ibadah, fakih muamalah, fakih buyuk, fakih ahwal syakhsiyah, fakih qadha, fakih hudud jinayat, fakih jihad. Wah, langsung jadi ustadzah semua. Masya Allah, ya. Ini nanti ketika sudah selesai, kita akan bantu untuk merangkai, ya, merangkai biar pemahamannya itu enggak berceceran.
Nah, para ulama itu sudah memberikan formula yang mudah disebut dengan kaidah-kaidah fikih, ya. Jadi dari dalil, ya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di sini para ulama memahami ini perintah. Perintah itu artinya adalah wajib. Berarti salat itu hukumnya wajib. Dari mana kita tahu, ya? Ya itulah, harus paham bahasa Arab. Maka kita mengukur dalam belajar ilmu syar'i itu ada, kalau saya sebut istilahnya fikih sadar diri, gitu ya. Fikih sadar diri. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian berbicara sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya. Jangan berbicara sesuatu tanpa dasar ilmu. Meskipun jawabannya benar, tapi kalau jawabnya bukan atas dasar ilmu, asal-asalan, tetap berdosa. Ditanya, hukum ini apa ya? Oh iya, kayaknya halal, gitu ya. Ternyata benar, pas dicek jawabannya halal. Betul jawabannya, tapi cara menjawabnya tidak sesuai dengan SOP, maka masih terkena ayat berbicara tanpa dasar ilmu, ya. Maka di sini perlu fikih sadar diri. Pokoknya mengukur kemampuan kita. Berharap insya Allah Ustaz nanti semester depan saya insya Allah sudah bisa berbahasa Arab. Alhamdulillah, natahadats bil lughah al arabiyyah insya Allah, gitu ya. Ya, tapi terus jadi motivasi. Ya. Baik, itu tadi gambaran kenapa kita perlu nanti ada pengantar untuk belajar fikih, kaidah-kaidah fikih. Nah, ini harapannya dengan penuh optimis ya insya Allah, ya. Ummahat Isykarimah tentu sangat bisa insya Allah, ya, dengan semua potensi yang ada di sini dan yang kajian yang mudah-mudahan terus nanti berkelanjutan, dan mungkin nanti ada sesi-sesi yang baru juga, baik itu offline maupun online, gitu ya. Ummahat, ya, alhamdulillah banyak sekarang kita juga sedang mempersiapkan calon-calon ulama insya Allah, kaderisasi ulama, ada program rumus itu, mudah-mudahan nanti bisa juga berkontribusi, ya, untuk meningkatkan keilmiahan, ya, kualitas ilmu syar'i khususnya di lingkungan sekitar kita, gitu ya. Jadi dua hal yang tidak boleh kita lepas, ya, kita fokuskan adalah ahlul Quran dan ahlul mal. Ahlul Qur'annya tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran. Ma ba'da tahfidzul Quran, fahmul Quran. Ma ba'da fahmil Quran, al-amal bil Quran. Jadi levelnya kalau kita sudah menghafal Quran, itu nextnya harus paham Al-Quran. Next levelnya beramal dengan Al-Quran. Nah, ini butuh step, butuh proses, butuh dikurikulumkan, ya. Butuh kemudian, ya, diberikan porsi, bukan nomor sekian, tapi di nomor satukan. Ya, kalau semua paham ilmu syar'i, maka insya Allah akan memperkecil sedikit pun terjadi perselisihan. Semuanya takut sama Allah, semuanya ngerti batasan-batasan syariat, ngerti kapan harus bermuamalah, ya, memberi batasan-batasan yang sudah Allah gariskan, tidak melanggar atau melampaui batasan, ya. Ini gambaran ringkas kita tadi, ya, masih berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Jadi ada dalil, ya, ada hukum, ada dalil, ada hukum, ya. Bagaimana dalil kemudian menjadi hukum? Ya. Di sini ada mujtahid, para ulama yang dengan perangkat-perangkat khusus, dengan ilmu-ilmu yang sudah dikuasai, ya, khususnya dasarnya adalah bahasa Arab. Nanti kemudian next levelnya usul fikih, paham langsung dari nas. Coba kalau kita pengen mengukur kemampuan kita, ibu-ibu sekalian, silahkan buka hadis, baca hadis. Silahkan buka tafsir, baca tafsir, ya, atau baca Al-Quran langsung tanpa melihat tafsir, baca hadis tanpa melihat syarah hadis. Bisa nggak kita paham? Di situ. Kalau kita belum paham, ya, berarti memang belum, ya, waktunya untuk berbicara di luar kapasitas kita. Tapi menjadi motivasi, suatu saat saya harus upgrading, ya, ke level yang berikutnya. Jadi seperti itu, dalil, hukum, ada jembatannya. Ketika sudah menjadi hukum, jadilah fikih tadi. Ada fikih yang berkaitan dengan
ibadah semuanya ya berawal dengan niat. Ya. Maka para ulama kemudian merumuskan dari berbagai macam hukum tadi, ada kemiripan-kemiripan dalam ibadah. Sholat ada niat, dalam wudu ada niat, dalam haji ada niat, dalam zakat ya, dalam puasa ada niat. Maka kemudian ada sebuah kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya, bahwa segala perkara, setiap perkara itu tergantung maksudnya. Ini salah satu gambaran ringkas tentang fikih atau kaidah fikih. Contohnya, ada dua orang sama-sama sholat 2 rakaat, ya, sama-sama sholat 2 rakaat, tapi ternyata pahalanya berbeda. Yang satu mendapatkan pahala fardu, yang satu mendapatkan pahala sunnah. Apa yang membedakan? Niat. Al-umuru bimaqasidiha. Ya. Sama-sama mandi. Ya, pagi hari ya, bangun tidur mandi. Yang satu mendapatkan pahala wajib, yang satu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Yang membedakan apa? Niat. Ya. Disinilah perbedaan ya, antara tamyiz bainal adah wal ibadah. Membedakan niat itu membedakan antara af'al ya, kegiatan yang sifatnya ibadah dengan af'al yang kegiatan yang sifatnya adah atau kebiasaan. An-niyah juga tentang niat ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Tadi sama-sama 2 rakaat, yang satu sholat subuh, yang satu sholat fajar, sholat sunnah. Sama tidak? Berbeda. Ya. Ini fungsi kenapa para ulama kemudian mengumpulkan jadi satu kaidah, memudahkan bahwa segala sesuatu, setiap perkara itu bimaqasidiha, tergantung dengan maksudnya, tergantung dengan tujuannya. Dalam fikih usroh, dalam fikih rumah tangga juga perlu ya, harus kita pelajari. Dan hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian salah ucap ternyata konsekuensinya fatal. Gitu ya. Na'udzubillah. Ada perselisihan antara suami dengan istri. Kemudian sang suami bilang, "Sudah pulang ke rumah orang tuamu." Ya. Ini ditanya, kalau niatnya maksudnya adalah cerai, maka jatuh talak. Tapi kalau maksudnya adalah ya, mungkin sebel aja, ya udah istirahat saja di rumah orang tuamu, pulang, maka tidak jatuh talak. Nah, ini pentingnya apa? Al-umur bimaqasidiha. Jadi pelan-pelan ya, nanti untuk fikih atau kaidah fikih ini kita akan mencoba ya mengurai sedikit-sedikit ya pada kaidah-kaidah fikih yang besar, yang global, yang dasar, yaitu ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Ya, yang pertama al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu atau setiap perkara itu tergantung maksudnya. Yang kedua, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Mara bahaya itu dihilangkan. Jadi biar memudahkan nanti ya, dalam sehari-hari terkadang kita menemui ya, kejadian-kejadian yang menuntut kita cepat berpikir, oh ini bagaimana solusinya. Ingat nanti ada kaidah fikih. Yang ketiga adalah al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum ya. Adat bisa dijadikan hukum. Semua ada SK-nya, syarat dan ketentuan. Ya, nanti kita pelan-pelan insya Allah kita akan masuk ke sana. Ya. Yang keempat ada al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Yang keempat, al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesulitan atau kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Ini
mudah ya mengingatnya. Misalnya kalau dalam kondisi yang sehat ya sholat itu harus sempurna, berdiri. Ketika sedang ya kurang enak badan, nggak kuat, sakit pinggang, encok dan yang lainnya, ya, rematik dan yang lainnya, maka boleh duduk. Nggak mampu duduk boleh tiduran gitu ya. Dalam safar, nah, safar itu qit'atun minal adab, bagian dari sesuatu yang berat ya. Maka diberikan kemudahan, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Yang kelima, al-yaqinu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan-raguan, was-was. Nah, lagi sholat ngerasa ada sesuatu yang keluar, ya. Maka dalam hadis itu disebutkan kalau kamu tidak mendengar, ya, tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, maka hilangkan was-was itu. Pada asalnya yang yakin bahwa ini kondisinya masih suci, maka tidak berubah hukumnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ya, ini 5 kaidah fikih yang besar, yang kubro, ya. Jadi satu kaidah tadi al-umur bimaqasidiha terkait dengan niat. Ya, ini masuk ke semua bab fikih. Ya. Jadi kaidah fikih itu sebuah aturan atau pernyataan yang sifatnya general, yang mencakup semua bagian-bagiannya. Ya. Jadi satu ketetapan atau pernyataan dalam bidang fikih yang sifatnya itu general, menyeluruh. Yang ketetapan yang dengan ketetapan itu akan diketahui hukum-hukum yang juz'iyah atau cabangnya dan objeknya pada bab-bab yang bermacam-macam. Jadi bisa masuk di bab sholat, bisa masuk di wudu, bisa masuk di bab haji, itu al-umur bimaqasidiha, bisa masuk di bab siyam. Jadi masuk ke dalam semua bab-bab fikih. Nah, ini akan memudahkan kita, ya, akan memudahkan kita untuk mengingat, ya, berbagai persoalan fikih. Nanti insya Allah akan lebih menarik lagi, ya. Kita akan tambahkan juga beberapa nilai-nilai atau poin-poin yang berkaitan dengan hikmah kenapa sebuah ibadah itu disyariatkan. Nanti masuk sedikit-sedikit, ya, kita akan masukkan asrar, rahasia-rahasia, atau dalam bahasa yang lain maqasid asy-syariah, maqasid asy-syariah. Jadi panjenengan ketika ibadah itu enggak hanya tahu ini hukumnya halal haram, ini wajib apa sunnah atau makruh atau haram, tapi kenapa saya menjalankan ini? Karena saya diberikan pengetahuan ini bukan untuk sekedar tahu mana yang halal haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, tapi ada dorongan bahwa sunnah itu ya jangan ditinggalkan, karena sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Tapi bukan berarti kemudian ditinggalkan. Di situ ada fadhailul a'mal. Jadi ketika belajar fikih biar tidak kering, karena tahu oh yang penting tidak haram, gak apa-apa, masih makruh, gitu ya, masih makruh. Gara-gara belajar fikih kemudian nyoba-nyoba yang makruh, Allahul musta'an. Jangan kemudian tambah berilmu malah tidak semakin semangat untuk menjalankan sunnah. Jadi harus ada ruhnya. Ruhnya dari mana? Dari maqasid syariah, bahwa di balik pensyariatan ini ada tujuan. Di balik sholat ini semua rangkaian gerakan, ucapan itu ada nilai tujuannya, ada rahasia-rahasianya, ya, ada nilai tauhid kepada Allah. Kenapa sujud, kenapa rukuk, kenapa, dan seterusnya. Maka semakin belajar fikih, jangan sampai kemudian nanti malah bermudah-mudahan,
Ya, diketahui sebagai ilmu, ya, tapi jangan coba-coba. Kan kata Ustadz makruh itu ya nggak sampai haram gitu ya. Makruh itu nggak sampai haram gitu. Jangan. Oh ini makruh hukumnya karena mendapatkan penjelasan makruh, coba-coba yang makruh wal billah, nanti malah berbahaya kemudian ya, tidak disadari masuk ke dalam syubhat, nanti malah akhirnya mengerjakan yang haram, dan ini tentu kita hindari. Maka perlu pendampingan gitu ya. Ya, dari kajian fikih harus diberikan gambaran wawasan. Kenapa belajar ini? Tujuannya untuk segera ibadah. Ibadah tentu menjalin hubungan dengan Allah, hablun minallah. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal ibadah. Ibadahnya harus sesuai dengan aturan. Harus yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ya, mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa diamalkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita direzekikan kembali untuk bisa melanjutkan ya pelajaran fikih ya, dan diberikan kemampuan untuk mengamalkan. Allahumma amin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.